Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Anggi Maringan Hasiholan yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami saat ini. Izinkan saya perkenalkan diri berikut dengan teman-teman saya. Saya dengan Mayor Yosua Koyongian dan juga ada dengan Maria Cikwitita, Immanuel dan juga Gabriel. Di mana kami di sini ingin mewawancarai Pak Anggi Maringan Hasilohan sesuai dengan yang sudah kami infokan sebelumnya melalui draftnya ya Pak Anggi ya. Nah, kita nanti akan langsung masuk aja ke sesi wawancaranya yang pertama, nanti itu dari Maria, lalu dilanjutkan untuk pertanyaan kedua adalah dengan saya Mayor, yang ketiga nanti dilanjutkan dengan Immanuel. Dan juga di sini saya mau ucapkan juga puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sangat baik. Sebelumnya kami mengucapkan juga yang terima kasih sebesar-besarnya juga kembali yang kepada Pak Anggi yang juga sudah meluangkan waktu sebagai narasumber dalam wawancara kami. Nah, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat memperoleh kesempatan untuk belajar secara langsung melalui wawancara ini. Dan juga kami sebagai mahasiswa Universitas Pelita Harapan, yang dimana wawancara ini merupakan bagian dari tugas UAS kami untuk mata kuliah Allah dan Ciptaan Baru atau Wawasan Dunia Kristen. Dan juga pada kesempatan ini, kelompok kami akan mengangkat topik mengenai doktrin akhir zaman dengan fokus pembahasan mengenai kebangkitan dan penghakiman terakhir. Kami berharap melalui wawancara ini kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kedua doktrin tersebut berdasarkan perspektif Alkitab dan kajian teologi. Sebelum kami memulai sesi wawancara ini bersama dengan Pak Anggi, kami ingin mempersilahkan Pak Anggi untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada kami, baik mengenai latar belakang pendidikannya maupun pelayanan yang saat ini Pak Anggi Maringan Hasiloan itu sedang jalani. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, selamat siang. Nama saya Anggi Maringan, teman-teman. Saya dosen di STT Bethel Indonesia, satu STT tertua Pentakostal dan menurut survei memang STT Pentakostal terbaik di Asia Tenggara dan ini STT tertua yang menjadi STT Pentakostal. Jadi memang aliran teologinya Pentakostal dan saya menggawangi sebetulnya di bidang sejarah kekristenan tetapi menyerempet kepada dogmatika. Dalam artian ketika bersentuhan dengan dogmatika tidak hanya merujuk kepada satu denominasi, tetapi dari secara historika. Secara pendidikan saya S1, S2 di STT Bethel, Teologi, dan S3 di STT Jakarta di Proklamasi 27. Dan saat ini selain sebagai dosen tetap STT Bethel Indonesia, saya juga menjadi ketua ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Anggi untuk sudah memperkenalkan diri. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan untuk teman saya yang pertama akan memberikan pertanyaannya terlebih dahulu untuk kepada Maria. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak Mayer, terima kasih Bapak Anggi atas kesediaan waktunya. Akan saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu sebagian orang beranggapan bahwa kebangkitan itu kan dimaknai sebagai kebangkitan rohani. Sementara Alkitab juga mengajarkan adanya kebangkitan tubuh di akhir zaman. Menurut Bapak, bagaimana pemahaman yang tepat mengenai kebangkitan orang mati berdasarkan Alkitab dan apa makna teologisnya bagi orang-orang yang percaya? Begitu Pak, silakan. Ya, berarti ini percakapan kita kan mengarah kepada akhir zaman ya. Nah, harus diakui teman-teman bahwa ngomongin atau bicara tentang akhir zaman itu adalah percakapan yang paling banyak modelnya. Nah, kita harus jujur itu. Karena kita kalau nggak jujur kayak gitu, semua mengatakan back to Bible, nanti semuanya ngotot-ngototan dan merasa bahwa ini adalah sesuai Alkitab. Dan sebagai mahasiswa, saya pikir cara berpikir yang fair, bahwa memang model tentang akhir zaman itu banyak banget. Ya, tetapi dalam segala model itu ada dua doktrin yang menggawangi, yang menjagai. Silakan berbeda nggak apa-apa, tapi dua doktrin ini nggak boleh beda. Yang pertama, itu bicara mengenai Trinitas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan yang lain beda, baptisannya beda, nanti saya akan jawab tentang kebangkitan tubuhnya beda, silakan gitu ya.
Tetapi yang terpenting itu adalah Trinitas. Kita nggak boleh beda di situ. Yang kedua adalah dualitas, yaitu Yesus satu pribadi tetapi memiliki dua hakikat, dia sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Nah, inilah landasan dasar untuk kita akhirnya bercakap-cakap dengan yang lain. Ketika kita merujuk misalkan ketika mempercakapkan mengenai kebangkitan tubuh, sebagian orang ya, beberapa teolog memang mengatakan bahwa tubuh habis selesai gitu, supaya kita tidak berurusan terus dengan tubuh. Tetapi tentunya kalau kita lihat di Alkitab dan itu punya dasar-dasar teologis yang kuat, kebangkitan tubuh itu adalah sesuatu realita yang pasti terjadi. Entah kapanpun itu, tapi pasti terjadi. Nah, dan ini tidak boleh dibatasi dengan kebangkitan rohani. Nah, kenapa bisa orang hanya mengatakan kebangkitan rohani? Ini bahaya cara berteologi yang menganggap bahwa materi itu tidak penting. Jadi, kalau dilihat dari sini berarti kebangkitan tubuh itu menjadi sangat signifikan secara teologis karena dia menunjukkan sikap bahwa tubuh itu sangat dihargai. Nah, berapa banyak kita ini terjebak dengan teologi-teologi Platonisme yang memisahkan secara kuat antara tubuh dengan roh. How much? Nah, jadi kalau saya tanya, kalau ditanya apakah penting, jawabannya penting. Tapi kalau kita boleh jujur, apakah di dalam praktik kehidupan sehari-hari kita melihat tubuh itu penting? Apakah ketika pendeta khotbah di depan jenazah, apakah tubuh itu penting? Berapa banyak pendeta ketika khotbah mengatakan, tubuhnya di depan kita, tapi rohnya kembali kepada Bapa. Jadi seakan-akan tuh dua hal yang dipisahkan secara kuat antara roh dengan tubuh. Ini kan Platonisme banget yang mengatakan tubuh ini jahat, roh itu baik. Dan tubuh dianggap sebagai penjara. Tubuh dianggap sebagai penjara bagi jiwa. Makanya sebisa mungkin rusak tubuh supaya apa? Supaya jiwa kita, roh kita itu keluar daripada penjara ini. Sementara bagi iman Kristen, tubuh itu berharga. Dengan berharganya itu maka kebangkitan tubuh menjadi sangat signifikan. Bahwa tubuh kita ini suatu saat nanti akan mati, hancur, tadi makan hiu kayak, mau dibakar kayak, dikremasi silakan, ya dikubur silakan. Tapi satu waktu kita akan dibangkitkan tubuh itu dan kita mengenakan tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan? Ya kita nggak tahu seperti apa jenisnya. Yang pasti kita akan sangat menghargai dan senang dengan tubuh itu. Jadi kalau ditanya apakah ada landasan Alkitab tentang kebangkitan tubuh, jelas ada landasannya. Terlalu banyak bagaimana di Alkitab menjelaskan secara eksplisit, khususnya 1 Korintus 15 ya, itu kan banyak membahas tentang tubuh ya. Bahwa 1 Korintus 15 itu tubuh yang ditaburkan dalam kebinasan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Bahwa tubuh kita ini memiliki signifikansi. Karena apa? Karena Allah menghargai tubuh kita. Yang kedua, karena Allah juga menunjukkan itu. Ya, Allah yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus tadi, ia adalah Allah sejati dan manusia sejati itu. Toh nyatanya dia juga mati dan dia bangkit. Ya, dan dia mengenakan tubuh kemuliaan itu. Maka dari sini dilihat secara teologis bahwa makna kebangkitan itu begitu penting dalam iman Kristen karena dia merujuk kepada Yesus. Dia merujuk kepada cara Yesus juga hidup. Dia yang mati tapi dia bangkit kembali. Dan dalam kebangkitannya itu dia mengenakan tubuh. Memang banyak dalam percakapan seperti apa tubuh yang baru atau tubuh kemuliaan itu. Bukankah Yesus tetap dengan disabilitasnya gitu ya. Teman-teman teolog disabilitas selalu memakai dukungan ini. Yesus yang adalah pribadi yang mati dengan tangannya terpaku, and then dia dibangkitkan dan tangan dan lambungnya tidak sama sekali dipulihkan, tetap dengan tanda kutip disability-nya. Maka teman-teman disabilitas menganggap bahwa Yesus saja tetap membawa disability-nya. Dia tidak menganggap disability itu sebagai penyakit. Sehingga kita tidak perlu melihat disability itu menjadi suatu penyakit. Dan saya pikir implikasi itu sangat bagus. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa kebangkitan tubuh jangan hanya dilihat kepada doktrin keakanan, tetapi justru sangat berimplikasi kepada kekinian. Bahwa dengan kebangkitan tubuh, kita menyadari bahwa Allah menghormati tubuh.
Nah, karena Allah menghormati tubuh, maka kita pun juga harus menghormati tubuh. Nah, inilah kepentingan, signifikansi, dan makna teologis yang mendalam yang saya lihat dari kebangkitan tubuh, dan itu tidak hanya bersifat rohani ya, tetapi itu bersifat teologis. Nah, yang terakhir yang perlu saya jelaskan, dalam kebangkitan tubuh sebetulnya apa yang paling penting? Apakah tubuhnya itu dibangkitkan? Seperti apa model tubuhnya? Apakah dia makin cantik ya kalau kita mencoba mengimajiner tubuhnya itu jadi muda gitu ya kan? Ya kok kamu yang sakit nanti muda lagi, kamu yang udah tua muda lagi. Ya, orang bebas berteologi. Tapi lebih daripada itu, sebetulnya yang jauh lebih penting adalah siapa yang membangkitkan. Maka tidak bicara mengenai kebangkitan tubuh, sebetulnya kita sedang mengikuti Kristus, yang adalah pribadi yang mati tetapi dibangkitkan. Demikian juga kita. Siapa yang membangkitkan kita? Maka kalau kita mau tarik ke dalam contoh liturgi pemakaman atau kematian, sebenarnya kurang tepat kalau kita mengatakan di depan jenazah bahwa rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya tetap tinggal. Salah. Salah di mananya? Salahnya karena kita terlalu memisahkan antara tubuh dan rohnya. Bukankah Anggi adalah Anggi? Anggi dengan ya tubuhnya, otaknya, perasaannya. Anggi adalah Anggi. Nah, ketika Anggi mati, ya Anggi mati. Tapi ketika Anggi mati, suddenly, karena Kristus sudah bangkit, saya dibangkitkan. Maka kebangkitan tubuh ini akan menjadi begitu signifikan, begitu bermakna teologis, karena Allah yang adalah Yesus yang adalah Allah yang membangkitkannya. Itu yang terpenting saya tajam kepada teman-teman, bahwa makna teologis daripada kebangkitan tubuh itu begitu dalam, karena di sanalah kita meniru Yesus yang adalah pribadi yang bangkit. Maka ketika kita mati, suddenly kita dibangkitkan bersama dengan Dia, dan menunggu akhir zaman di dalam doktrin Pentakostal akan ada pengangkatan memang. Nah, ini agak berbeda. Saya boleh izin share screen nggak ya? Nah, ini sedikit berbeda dengan teman-teman di UPH yang notabene UPH cukup lebih kuat dengan reformnya dan juga kuat dengan Calvinisnya gitu. Tetapi dari sisi Pentakostal, ketika seseorang itu mati, maka akan ada pengangkatan. Nah, disinilah kebangkitan tubuh itu terjadi. Jadi di pengangkatan inilah terjadi kebangkitan tubuh, dan bagi kita yang masih hidup, maka akan diangkat ke awan-awan. Nah, ketika diangkat ke awan-awan, maka yang tinggal akan memasuki masa tribulasi, yaitu 7 tahun masa sengsara. Tapi di Pentakostal itu menganut sistem bahwa ada mid tribulasi. Jadi 3,5 tahun, 42 bulan, masih kasih kesempatan. Kalau kamu masih kuat melawan antikris, tidak menyangkal Kristus, walaupun kamu kelaparan, kamu nanti akan diselamatkan. Tetapi kalau kamu gagal, maka kamu akan menuju kebinasaan. Lalu setelah selesai 7 tahun masa sengsara, maka ada kedatangan Kristus yang kedua itu. Nah, di mana letak daripada kebangkitan tubuh bagi orang Pentakostal? Kebangkitan tubuh terletak pada pengangkatan. Ketika diangkat, dimulai dengan orang-orang yang sudah mati, ya, tubuh-tubuhnya dibangkitkan. Bagaimana membayangkan itu? Nanti mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan jelaskan. Tapi setelah diangkat, yang mati lalu yang masih hidup juga diangkat. Setelah diangkat, mereka akan masuk perjamuan kawin anak domba, lalu masuk tahta pengadilan Kristus. Nah, di dalam tahta pengadilan Kristus itu jangan dipahami sebagai tempat di mana kita dihakimi. Wah, Pak Anggi masuk surga, Pak Mayor masuk neraka. Bukan. Tahta pengadilan Kristus di sana itu disebut sebagai bema. Nah, bema itu artinya memberikan upah. Jadi sebetulnya tahta pengadilan bukanlah untuk memutuskan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, tetapi tahta pengadilan untuk memutuskan berapa upahnya. Itu yang doktrin yang kami percayai. Nah, bagi teman-teman Reform, Lutheran, Calvin,
biasanya mereka tidak membagi dua antara pengangkatan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Bagi mereka itu sama saja. Ya, kedatangan Kristus kedua kali dengan pengangkatan itu bagi mereka sama saja, tidak dipisahkan secara drastis seperti ini. Tapi lagi-lagi saya katakan, doktrin yang paling banyak modelnya adalah doktrin akhir zaman. Jadi ya beda-beda, tetapi dalam keberbedaan itu tetap harus memiliki landasan dua tadi, trinitas dan dualitas. Maka ketika membangun doktrin akhir zaman, khususnya pengangkatan tubuh atau kebangkitan tubuh, maka lihat kepada dua doktrin itu. Dan ternyata kalau saya jelaskan cukup panjang tadi, memiliki benang merah yang sangat tajam. Kristus yang bangkit membawa kita juga yang akan bangkit. Demikian bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak. Lengkap banget sampai ada PPT-nya. Oke, bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Silakan Kak Meyer. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak Anggi, Alkitab ini mengajarkan bahwa setiap orang akan menghadapi penghakiman terakhir. Namun orang percaya juga diyakini telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Menurut Pak Anggi, bagaimana hubungan antara keselamatan oleh kasih karunia dan penghakiman terakhir dapat dipahami agar tidak menimbulkan kontradiksi secara teologis? Ya, baik. Pertama tadi yang perlu ditekankan, apa itu penghakiman itu? Nah, di dalam bayangan kita adalah, dan mohon maaf, ini mungkin di teman-teman Pentakosta, saya ngomong Pentakosta karena saya orang Pentakosta dan lebih enak. Kan paling enak menelanjangi rumah sendiri. Jadi kalau mau komentarin aliran gereja lain kan agak nggak enak gitu ya. Di gereja Pentakostal dulu mencoba mengimajiner bahwa penghakiman itu seakan-akan kita duduk di atas penghakiman, and then kita dibongkar dosanya gitu. Oh, kamu pernah mencuri, ya, kamu pernah berbohong, dosamu terlalu banyak. Loh, apa bedanya kita dengan sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak percaya kepada Yesus? Maka ternyata ketika melihat lebih dalam, penghakiman itu bukan bicara tentang dosamu berapa banyak, kebaikanmu berapa banyak. Tapi penghakiman itu untuk menunjukkan upah. Maka bersyukurlah kalau kita masuk dalam penghakiman bema tadi. Karena kita akan mendapat upah. Upahnya apa? Upahnya mahkota. Mahkota apa? Ada begitu banyak. Mahkota sebagai gembala, mahkota sebagai orang yang melayani, dan begitu banyak mahkotanya. Itulah penghakiman. Jadi penghakiman bukan untuk memberikan hukuman, tetapi justru memberikan upah. Tapi saya ngerti pertanyaan ini arahnya kemana sebetulnya. Ingin melihat bahwa, loh, kalau kita punya Allah yang maha kasih, kenapa kok Allah membiarkan atau memperbolehkan orang masuk Hades ya? Kalau dalam bahasa Yunani itu dunia orang mati itu Hades. Ya, ketika mati kita itu masuk Hades. Kalau kita masuk neraka, kalau kita masuk surga, kita masuk Firdaus gitu ya. Nah, dalam teologi teman-teman, ketika orang mati itu gak langsung masuk surga ya teman-teman ya. Gak langsung duduk di sebelah kanan Bapa sebetulnya. Di dalam dunia teologi kita memahami bahwa ketika seseorang mati, dia akan masuk ke dunia orang mati ya, intermediate state namanya. Yang kalau dalam perjanjian lama disebut dunia orang mati itu Sheol. Kalau di dalam perjanjian baru itu udah dibedakan. Yang masuk surga itu disebut Firdaus, yang masuk neraka itu disebut Hades. Nah, kenapa kita tahu kayak gitu? Ketika kita mati. Jadi bagi Bang Meyer, contoh gitu ya, kalau masuk Hades, nggak akan masuk penghakiman. Tapi bagi kita yang masuk Firdaus, kita akan masuk penghakiman. Maka bersyukurlah kalau masuk penghakiman, karena penghakiman itu adalah tempat kita diberikan upah, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana bisa Allah yang penuh kasih itu memberikan ruang bagi manusia itu masuk Hades? Nah, saya sedikit bolehkah men-share? Saya jadi ingat satu peta di Hades ini. Saya sangat suka sekali menjelaskan ini tentang dunia orang mati itu. Ya, saya ada satu peta, dan nanti kalau ada yang butuh boleh di screenshot, siapa tahu butuh. Agak gelap bercandanya. Nah, ini tadi dunia orang mati, surga itu Firdaus, neraka itu Hades. Nah, ini saya ada peta Hades. Kalau nanti butuh gitu ya, kalau masuk neraka butuh peta, saya kasih petanya ini. Nah, ini peta Hades.
Jadi ketika teman-teman masuk neraka, dan itu keputusan itu ketika teman-teman mati, atau sorry maaf jangan kata teman-teman, kita mati itu keputusannya selesai. Kita masuk surga atau masuk neraka, masuk Firdaus atau masuk Hades. Tidak akan melewati dunia penghakiman. Nah, ketika masuk Hades, ada 5 sungai di sana. Yang pertama adalah sungai Acheron. Di sana ada kesedihan, maka kita mengatakan di neraka itu ada ratap dan kertak gigi karena ada sungai Kokitus. Lalu ada sungai Plegaton, makanya dibayangkan kerap kali neraka itu panas gitu ya. Apakah benar neraka itu panas? Ya nggak tahu, saya nggak pernah ke neraka. Tapi terkadang ya itu kan hanya sebagai cara untuk menjelaskan jangan ke sana gitu. Karena kalau teman-teman lihat neraka itu kadang dibayangkan di Alkitab itu 3. Kegelapan, api, kegelapan, dan juga di sana itu ada belatung. Nah, ini kan kalau dilihat kontradiksi. Bagaimana bisa ada api tapi ada kegelapan? Di mana-mana kalau ada api ya terang gitu. Tapi kan sebetulnya ini untuk menunjukkan bahwa neraka itu adalah sesuatu tempat yang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. That's why jangan ke sana. Yang sebetulnya dalam iman Kristen sederhana, neraka itu bicara keterpisahan kita dengan Allah. Dan itu saya pikir jauh lebih tajam dan lebih mengerikan kalimat itu daripada hanya menjelaskan neraka itu ada banyak api yang mengerikan. Yang keempat adalah stik, kebencian. Tetapi yang terakhir itu adalah lete, forgetfulness. Maka ketika bicara mengenai surga dan neraka, ketika kita masuk neraka, Hades tadi, kita akan masuk ke satu sungai itu lete. Gak sadar, gak tahu bahwa ada Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Dia lupa semuanya. Kayak anak mahasiswa pernah nanya sama saya, Pak, kalau kita masuk neraka kita bisa ingat Tuhan nggak, Pak? Dan kalau kita ingat Tuhan kan kita bisa berseru sama Tuhan, Pak. Saya bilang nggak bisa loh. Nggak bisa kenapa? Karena teman-teman akan masuk ke lete tadi. Makanya sebelum kita mati, sebelum kita akhirnya mendapatkan keputusan final, maka Tuhan melawan lete tadi dengan mengatakan apa? Alete ya. Lete artinya lupa. Ale kan lawan daripada lete. Itu adalah kebenaran. Jadi seperti ateis, teis artinya Tuhan, A itu artinya tidak. Maka ateis tidak bertuhan. Amoral, moral itu ada perbuatan baik, sikap baik. A itu tidak, mati amoral, tidak, tindakan tidak baik. Sama ini, lete, melupakan. Ya, ketika Tuhan akhirnya mengatakan no, dia lawan lete tadi dengan apa? Lete ya, akulah jalan kebenaran. Maka di sini yang terpenting bahwa ketika kita berbicara mengenai Allah yang penuh kasih, tapi mengapa memperbolehkan atau membiarkan atau memberikan peluang untuk orang masuk ke dalam Hades yang mengerikan itu. Sebenarnya itu justru memberikan kita pemahaman bahwa ternyata Allah kita bukan hanya Allah yang penuh kasih, tetapi dia juga Allah yang penuh adil. Dan keadilan Allah dan kasih Allah ini adalah suatu hakikat yang tidak bisa lepas dari dia. Maka ketika Allah memberikan peluang untuk seseorang itu masuk ke Hades tadi, justru itu menunjukkan siapa dia. Karena dia adalah pribadi yang mengasihi, tapi seraya dia juga adalah Allah yang adil. Dalam keadilannya, dia menunjukkan kasihnya. Dalam kasihnya, dia menunjukkan keadilan. Jadi, dengan demikian sebetulnya tidak sama sekali kontradiksi bahwa Allah yang penuh kasih tapi memperbolehkan orang untuk masuk ke Hades atau masuk ke neraka. Justru di situ dia menunjukkan siapa dirinya. Nah, yang kedua, ini tidak kontradiksi karena justru ini memberikan kebebasan manusia. Sejak semula, doktrin kami percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan kehendak bebas. Kita bukan robot yang diatur untuk percaya sama dia, tunduk sama dia. Ini sangat berimplikasi banget. Jangan pernah mau kerja, mau bergereja dengan orang atau pemimpin yang menjadikan Anda robot. Ini sangat berimplikasi sekali sebetulnya. Karena kita punya Allah yang bukan menjadikan kita robot, dia memberikan kita kehendak bebas, free will. Nah, dalam free will itu kita punya tanggung jawab. Maka yang kedua, itu tidak kontradiksi bahwa Allah yang mengasihi tapi Allah juga yang memberikan peluang untuk orang masuk neraka, karena Allah menghargai hakikat manusia yang memiliki free will. Nah, dalam dia menghargai itu, dia terus menunjukkan mohon
arahkan dan gunakan free will itu untuk percaya padanya. Tapi pada akhirnya manusialah yang memilih. Kak, apakah kakak ngelawan firman Tuhan yang mengatakan dalam Roma 8, 28-29, kita ditetapkan, Kak? Bukankah kita semua sudah ditetapkan, Kak? Predestinasi. Oke, saya tahu ini perdebatan panjang. Mungkin teman-teman jauh lebih mendukung predestinasi. I don't know. Tapi ya teman-teman reform kan biasanya suka dengan doktrinnya Tulip Calvin gitu ya, dengan predestinasi. Tapi saya lihatnya gini, saya ngerti ketika dikatakan kita yang dipilih. Tapi bayangkanlah atau imajinasikanlah seperti teman-teman, bahwa teman-teman masuk UPH itu kan kalau mau dibilang free will-nya teman-teman dong. Ya entah karena disuruh orang tua, entah karena ada beasiswa, entah karena ada kesempatan kelas online, apapun variabel untuk teman-teman masuk UPH, tapi teman-teman masuk UPH karena free will teman-teman. Tapi ketika teman-teman masuk UPH, saya dengan dosen di sana atau James Riyadi bisa ngomong, kalianlah putra-putri terbaik bangsa yang ditetapkan, dipilih untuk masuk jadi mahasiswa-mahasiswa UPH. Jadi alih-alih saya menolak secara drastis predestinasi, tapi saya justru melihat kayak gini, sebelum kita percaya kepada Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa memilih Kristus. Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus yang mengisyapkan manusia. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ketika kita memilih Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Allah mengatakan kau ditetapkan jadi anak Allah. Dengan kata lain, bahwa free will manusia justru tidak bertentangan dengan ketetapan Allah. Bahwa ketetapan Allah jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang pasti, sesuatu yang mematikan free will kita. Justru ketetapan Allah itu memberikan hormat, respect, kesempatan, dan menghargai free will kita. Dan ketika kita memilih dengan free will kita itu, di sana Allah mengatakan engkau ditetapkan. Agak membingungkan, tapi sederhananya seperti itu, bahwa kalimat atau ayat Alkitab mengatakan kau ditetapkan jadi bangsa pepilih, umat kerajaan Allah. Dengan kata tetapkan, predestinasi itu jangan dipahami sebelum kita menggunakan free will kita, tapi sesudah kita. Dan ketika sudah kita menggunakan free will kita dan kita mengatakan bahwa saya menjadi milik Kristus itu karena ditetapkan oleh Allah, itu menunjukkan juga sikap rendah hati kita bahwa kita bisa memilih Allah pun karena pertolongan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus lah yang mampu membuat kita bisa percaya bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, kan firman Tuhan ngomong kayak begitu. Ya. Jadi memang dua ini seperti dua mata nggak bisa dilepaskan, antara Allah yang maha adil dan juga Allah yang maha kasih, dan kita memilih Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu juga nggak bisa dilepaskan antara peran kita yang memiliki logika, memiliki kehendak bebas, dengan Roh Kudus yang mengisyapkan kita. Dan inilah menjadi pintu masuk, jalan utama untuk kita tidak mendapatkan neraka atau keterpisahan dengan Allah. Nah, bagian terakhir, saya jauh lebih dalam lagi sebetulnya ketika membayangkan ya dalam imajinasi saya, bagaimana dengan mereka yang nggak pernah mendengarkan firman Tuhan ya. Lalu mereka harus mendapatkan neraka gitu, lalu harus terpisah dengan Tuhan. Ngeri sekali ya Tuhan kita ya. Bagaimana dengan anak kecil yang mati di dalam kandungan? Dia nggak sempat untuk percaya kepada Kristus agar mereka tidak binasa, karena Alkitab mengatakan barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya dia yang diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Jujur, kalau dicari di Alkitab tidak ada. Alkitab hanya membahas bahwa orang yang percaya kepada Kristus yang diselamatkan. So yang nggak percaya dengan Kristus, orang-orang di pedalaman seperti apa? Nah, saya menjawabnya dengan prinsip ada namanya kebijakan, tapi ada yang namanya kebijaksanaan. Saya pikir Allah jauh lebih bijaksana untuk menjawab ini. Ada namanya kebijakan yang iman Kristen akan mengatakan bahwa untuk kamu terlepas dari api neraka, untuk kamu tidak
di dalam penghukuman, maka percayalah kepada Kristus. And then kita memilih untuk percaya kepada Kristus, dan kita mendapatkan itu. Walaupun tetap Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak tahu Kristus? Bagaimana dengan bayi-bayi yang meninggal yang belum bisa tahu ada namanya Yesus yang menyelamatkan? Ya, maka ada kebijaksanaan Allah. Ya. Saya percaya itu ada kebijaksanaan Allah. Bagi mereka yang lahir di keluarga Kristen, ada kebijaksanaan Allah yang mengatakan satu orang selamat, sisi rumah diselamatkan, sehingga bayinya, anaknya dapat bersama-sama kelak di surga. Tapi apapun itu, alih-alih saya mengambil penghakiman Allah, atau Allah yang menentukan, atau Allah yang mengambil keputusan, ya saya percaya ada namanya kebijaksanaan Allah. Begitu mungkin saya menjawab untuk menegaskan bahwa keadilan Allah itu beriringan dengan kasih-Nya. Baik, terima kasih Pak Anggi. Untuk pertanyaan terakhir mungkin dibantu oleh Immanuel, silakan. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Sebagian orang memandang penghakiman terakhir sebagai peristiwa yang menakutkan. Sedangkan bagi orang yang percaya, penghakiman juga dipandang sebagai penggenapan keadilan dan janji Allah. Nah, menurut Bapak, bagaimana Alkitab dapat menjelaskan makna penghakiman terakhir sehingga dapat dipahami secara utuh dalam perspektif iman Kristen? Ya. Di dalam akhir zaman, teman-teman, ada hal yang sangat penting sebetulnya. Ini yang sangat penting, jadi keyword penting ketika kita memahami tentang penghakiman dan lain sebagainya, yaitu tentang sperare. Sperare. Sperare itu bahasa Latin yang artinya hope, to hope. Maka penghakiman terakhir harusnya membangkitkan sperare, hope, harapan. Ya, membangkitkan harapan daripada kita umat Kristen. Dan ternyata lawan dari hope yang kerap kali membuat orang takut, itu dalam bahasa Latin disebut sebagai spectare. Spectare itu artinya to see. Kalau sperare to hope, kalau spectare to see. Nah, iman Kristen harus merujuk kepada hope, bukan to see. Kenapa? Karena to see akan membuat orang takut. Apa maksudnya to see membuat orang takut? Harapan membuat orang menjadi yakin bahwa di depan sana akan jauh lebih baik. Dan harapan itu tidak boleh detail, tidak boleh konkret. Semakin konkret harapan, maka itu bukan harapan. Nah, ketika kita bicara tentang penghakiman terakhir yang membuat orang takut, itu karena dia menjadikan penghakiman terakhir itu sebagai tusi, terlalu konkret. Ya, nanti kalau kamu penghakiman terakhir akan ada belatung, akan ada apa? Akan ada api panas, dikonkretin. Dan biasanya semakin konkret ajaran tentang akhir zaman, itu semakin gak terjadi. Contohnya gini, Bro Gabriel udah nikah apa belum, Bro? Sudah nikah belum? Belum Pak. Mau nikah nggak? Mau lah. Oh, mau ya? Iya. Ada berapa kriteria untuk menjadi pasangan kamu? Paling yang baik aja sih Pak, pertama. Nikah ini. Tapi kalau dia terlalu detail, wah pokoknya harus perempuan Chinese Manado, tingginya 165,3 cm, kulitnya putih tapi nggak terlalu putih, tapi langsatnya gimana? Pendidikannya S2 hukum. Pelayanan di gerejamu pokoknya ada 7 gitu. Dapet lah Chinese Manado. Tapi tingginya 150 nggak jadi. Mau cari nggak dapet karena terlalu detail. Tapi kalau Gabriel cuma mengatakan, Pak saya mau nikah Pak, yang penting perempuan yang pertama, yang kedua anak Tuhan, selesai. Kawin besok, kawin kamu. Apa maksudnya? Semakin detail, semakin sulit, semakin menakutkan. Aduh, susah banget ya. Tapi semakin burem, semakin umum, semakin jadi. Sama juga dengan akhir zaman. Maka hati-hati. Jangan suka dengan
ajaran-ajaran yang terlalu detail tentang akhir zaman. Seakan-akan dia kayak panitia akhir zaman gitu, detail banget. Nah, lalu yang kedua, tadi saya katakan kita harus to hope, jangan to see. Jadi jangan to see melihat detail, tetapi to hope bahwa di luar, di depan sana, kalau saya bersama dengan Kristus, saya akan aman. That's it. Yang kedua, pada dasarnya ajaran tentang penghakiman terakhir, kebangkitan tubuh akhir zaman, itu biasanya ramai ketika banyak masalah. Coba deh, ini lagi jarang karena ya ekonomi lagi bagus lah, oke. Tapi kalau misalkan lagi pandemi COVID-19, gunung meletus, udah mulai tuh percakapan akhir zaman banyak perang. Karena memang akhir zaman itu percakapan-percakapan seperti ini itu muncul ketika situasi sedang krisis. Nah, hadirlah termasuk kitab Wahyu. Kitab Wahyu hadir ketika dalam masa-masa krisis orang Israel. Diberikan untuk apa? Untuk memberikan penguatan. Jadi sebetulnya ajaran akhir zaman yang baik justru membuat orang jadi kuat, bukan jadi takut. Gitu. Jadi penghakiman terakhir justru membuat orang menjadi begitu menggairahkan, bukan menjadi takut. Maka kalau kita ketemu ajaran-ajaran akhir zaman yang nakut-nakutin, yang membuat akhirnya orang nangis-nangis bukan karena punya satu desire bahwa saya punya Allah, saya akan bertemu dengan Allah yang begitu mencintai saya dan saya mencintai dia, maka ada yang salah dengan ajaran itu. Maka dua ini menjadi penting. Nah, dari dua ini, maka kita bisa merelevansikan untuk mengajak umat bahwa penghakiman terakhir itu adalah satu pengharapan yang bukan membuat kita takut. Alkitab bisa menggambarkan penghakiman terakhir adalah dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Dia membuat kita menjadi kagum, menjadi ingin, punya desire bahwa saya akan bertemu dengan Allah. Stephen Jackland, teolog Pentakosta, punya buku yang mengatakan The Passion for the Kingdom. Passion for the Kingdom. Bahwa justru penghakiman terakhir membuat dia begitu punya passion bahwa saya akan bertemu dengan sang pribadi yang mengasihi saya. Tapi seraya saya punya gairah itu, maka yang kedua, penghakiman terakhir justru membuat kita akhirnya bekerja dan berusaha untuk yang kekinian. Makanya hati-hati dengan penghakiman terakhir. Kalau penghakiman terakhir membuat akhirnya kita lupa dengan hidup sekarang, maka itu adalah penghakiman terakhir yang menakutkan dan tidak boleh kita percayai. Justru penghakiman terakhir yang benar adalah membuat kita akhirnya hidup kini dan di sini. Present. Putus bahwa penghakiman terakhir itu bukanlah tahta pengadilan Kristus. Kalau tahta pengadilan Kristus memberikan yang namanya memberikan upah. Tapi penghakiman terakhir di dalam banyak teologi disebut sebagai tahta putih besar, itu penghakiman terakhir. Dan disitulah nanti akan turun langit baru dan bumi baru itu. Nah tadi saya punya persepsi bahwa tahta putih di mana penghakiman terakhir, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru itu bukanlah langit baru yang turun dari langit lalu jatuh ke bumi, tapi justru bumi yang diperbaharui ini. Di mana bumi yang diperbaharui ini akan begitu indah, kembali seperti Taman Eden, di mana tidak ada dosa, tidak ada kesakitan dan lain sebagainya. Maka sebagai pribadi yang mempercayai itu, dari sekarang saya hidupi dengan menjaga bumi. Nah, yang sangat bahaya adalah kalau kita memahami tata putih itu adalah bumi yang akan dihukum menjadi belerang, sehingga di masa sekarang kita tidak menjaga dan tidak merawatnya. Itu yang bisa saya jelaskan. Baik, Bapak Anggi, luar biasa jawabannya. Doktrin akhir zaman dengan fokus pembahasan mengenai kebangkitan dan penghakiman terakhir. Kami berharap dari wawancara ini kami mendapatkan jawaban yang kami cari gitu ya Pak. Namun sebelum memulai sesi wawancara ini, kami ingin mempersilahkan Bapak Bagas untuk memperkenalkan diri Pak secara singkat saja kepada kami mengenai latar belakang pendidikan dan pengalamannya gitu. Silakan Pak. Ya, shalom, selamat pagi rekan-rekan semua.
salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya Kak Maria yang sudah boleh mengundang saya bersama dengan rekan-rekan Gabriel, Immanuel, dan Kak Meyer untuk bergabung dalam diskusi ataupun wawancara dalam via Zoom pada pagi ini yang mengangkat topik tentang kebangkitan pada akhir zaman. Dan tentu sebelum kita ngebahas, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Bagas Praditya. Saya adalah lulusan dari S1 Sarjana Teologi dari STT Tiberias Jakarta, lulus tahun 2026, yang kemarin diwisuda pada bulan Juni, tanggal 23 Juni di hari Selasa. Dan untuk pekerjaan saat ini saya membidangi agak sedikit berbeda dengan apa yang saya geluti atau saya pelajari selama ini. Saya sebagai seorang general manager di salah satu perusahaan yang berbidang di penjualan fiber optik. Jadi saya jadwal Senin sampai Sabtu saya adalah sebagai pekerja, dan hari Minggu saya tentu melayani umat Tuhan di mana pelayanan itu dipercayakan, baik di mana gereja itu mengundang saya untuk menjadi pembicara ataupun di sekolah-sekolah. Tentu saya akan siap untuk melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya, sangat menginspirasi ya. Jadi tetap ada bisnis optik, tetap ada pekerjaan Allah di situ ya. Yeah. Baik, kalau tidak keberatan akan saya langsung mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan pertama dimulai dari saya, dilanjutkan oleh Kak Meyer, lalu dengan Kak Immanuel. Baik, yang pertama. Sebagian orang beranggapan bahwa kebangkitan itu dimaknai sebagai kebangkitan rohani, ya Pak. Sementara Alkitab juga mengajarkan adanya kebangkitan tubuh di akhir zaman. Menurut Bapak, bagaimana pemahaman yang tepat mengenai kebangkitan orang mati berdasarkan Alkitab, dan bagaimana makna teologisnya gitu bagi orang yang percaya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ini cukup lumayan sangat baik, di mana di sini kita berbicara tentang kebangkitan pada akhir zaman, yaitu kalau kita berbicara pada kebangkitan pada akhir zaman, ini bahasa teologisnya adalah eskatologis atau pada zaman akhir, bahwa Alkitab mengajarkan ada dua hal yang saling terkait tentang kebangkitan. Kebangkitan rohani, ini hidup baru di dalam Kristus, yaitu sekarang, dan kebangkitan tubuh pada akhir zaman, atau pada pemenuhan orang mati dalam tubuh yang ditransformasikan. Keduanya ini bukan bertentangan, melainkan kebangkitan tubuh menunjukkan bahwa identitas manusia, jiwa atau roh atau tubuh, ini dipulihkan dan dimuliakan, dan secara teologis menegaskan bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan kematian serta harapan kebangkitan terakhir bagi orang percaya. Lalu apa yang Alkitab katakan tentang kebangkitan rohani sekarang? Di sini saya mencatat bahwa Paulus menulis bahwa orang percaya yang hidup di dalam Kristus mengalami kehidupan baru, rekan-rekan. Mereka diciptakan kembali dan hidup oleh Roh. Tercatat dalam kitab Roma pasal 6 yang berjudul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Sehingga kita tahu bahwa mereka sudah dibangkitkan dari istilah kata kematian atau dosa menjadi hidup rohani sekarang. Ini bukan penggantian tubuh, melainkan relasi orang percaya hidup dalam kuasa Kristus
saat ini. Nanti bisa teman-teman baca juga ayat secara keseluruhannya di Roma pasal 6 secara keseluruhan, ini mati dan bangkit dengan Kristus. Lalu ada makna yang sangat praktisnya adalah bahwa kebangkitan rohani menekankan pertobatan, pengudusan, dan realitas keselamatan yang sudah mulai dinikmati oleh setiap orang percaya. Lalu ada timbul lagi pertanyaan bahwa apa yang Alkitab ajarkan tentang kebangkitan tubuh di akhir zaman? Karena kalau kita tahu bahwa kalau kita mendengar namanya akhir zaman, ini kan agak sedikit menyeramkan ya, agak menakutkan. Nah, karena memang di Alkitab jelas memang sudah tercatat semua di kitab Wahyu lewat penglihatan Rasul Yohanes bahwa Perjanjian Baru menegaskan bahwa akan ada kebangkitan tubuh atau diubahkan menjadi tubuh yang tidak binasa lagi, yaitu mulia, kuat, dan rohani pada saat kedatangan Kristus. Artinya ketika Kristus datang, kita sudah tidak binasa lagi, melainkan kita sangat mulia, kuat, dengan ajaran-ajaran yang sangat banyak. Kita tahu ya kalau pada akhir zaman itu tentu banyak sekali tantangannya, yaitu pengajaran-pengajaran sesat dan juga doktrin-doktrin yang menyimpang dan lain sebagainya. Dan itu juga mempersiapkan diri kita untuk tetap kuat di dalam rohani kita untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Itu bisa kita dapatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44 dan juga 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Di sini Yesus sendiri adalah yang menjadi cermin teladan, rekan-rekan. Dia dibangkitkan secara jasmani dan menampilkan tubuh yang berwujud tetap diperbaharui. Artinya, janji keselamatan yang Allah sudah berikan dari sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, bahwa itu sudah digenapi. Bahwa keselamatan itu adalah Kristus, jalan keselamatan itu sendiri. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 20 dan juga Lukas pasal 24. Kebangkitan ini, teman-teman, bersifat eskatologis atau yang bersifat akhir zaman, dan kosmik berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmos, yang berarti susunan yang teratur, alam semesta atau tatanan dunia. Bukan sekedar kembalinya jiwa ke tubuh yang lama yang rapuh, melainkan pemberian tubuh yang dimuliakan oleh Tuhan melalui pemenuhan janji semua yang telah runtuh karena dosa. Karena kita tahu ya, sejak awalnya manusia jatuh dalam dosa, itu disebabkan oleh kesalahsatuan dosa, sehingga Allah mengusir atau membuang, tetapi Dia menjanjikan kehidupan keselamatan itu hingga pada akhirnya. Ini juga menjadi rujukan kita sebagai manusia untuk bisa memenuhi bahwa Tuhan akan menjanjikan penuh semua apa yang menjadi pemenuhan janji yang Dia selama ini berikan. Lalu hubungan antara kebangkitan rohani sekarang dan kebangkitan tubuh nanti, teman-teman, keduanya bersifat komplementer, yaitu saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Karena kebangkitan rohani adalah awal realitas keselamatan. Kebangkitan tubuh adalah pemenuhannya. Di sini Rasul Paulus menyatakan orang percaya sudah menerima hidup baru, tetapi menunggu perubahan terakhir ketika tubuh kita sudah diubahkan. Di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Jadi pengalaman rohani saat ini tidak meniadakan kepastian kebangkitan tubuh, melainkan mempersiapkan dan memberi pengharapan serta kesetiaan sampai pemulihan terakhir tiba. Jadi di mana
pengalaman rohani kita, melihatkan kepastian kebangkitan tubuh kita untuk memberikan respon pengharapan kesetiaan kita untuk dipulihkan hingga kedatangan Kristus terakhir. Apakah kita akan setia kepada Kristus? Apakah kita akan berpaling kepada Kristus sampai pada akhirnya? Dan itulah hal-hal yang memang menjadi pengalaman rohani yang sampai saat ini tidak meniadakan kepastian bahwa kebangkitan tubuh, melainkan mempersiapkan dan memberi pengharapan. Lalu untuk makna teologisnya, teman-teman, saya ada mencatat dari sumber buku. Saya ada mencatat dari buku Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta. Ini penulisnya dari Frank L. Arrington, adalah seorang pendeta dari Athena. Dia sangat terkenal dengan juga gelar master divinity-nya atau master teologinya dan studi-studi bahasa dari Alkitabnya, bahwa makna teologisnya adalah yang pertama menegaskan kemenangan atas dosa dan kematian ini mencerminkan kebangkitan, menunjukkan bahwa kematian bukan dari akhir, teman-teman. Tetapi Kristus mengalahkan kematian sehingga pengikutnya juga akan dimenangkan. Ini ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Artinya setiap orang yang akan dipanggil pulang dalam kematian itu akan dimenangkan dalam mahkota kehidupan. Karena kita sering tahu ya bahwa setiap orang yang meninggalkan pasti akan dikasih tahu bahwa akan diberikan mahkota kehidupan. Iya, pasti akan diberikan mahkota kehidupan. Seberapa kesetiaan kita kepada Kristus itu sendiri. Lalu makna teologis berikutnya adalah saya mencatat untuk memulihkan integritas manusia. Orang Kristen atau orang percaya manusia adalah kesatuan tubuh dan roh. Kebangkitan tubuh menegaskan bahwa tubuh itu bernilai dan akan dimuliakan, bukan diabaikan. Jadi terkadang kita lupa akan apa yang Tuhan sudah pulihkan, sehingga hubungan itu menjadi terpecah belah lagi akibat dosa itu lagi yang sering dilakukan, yang sering dilakukan dan sering kita tanpa sadari. Tetapi di sini saya mencatat bahwa memulihkan integritas manusia, artinya bahwa Kristus sendiri percaya manusia adalah kesatuan tubuh dan roh yang tidak bisa dipisahkan. Lalu yang berikutnya adalah makna teologisnya menjamin identitas pribadi dan kontinuitas atau janji-janji Allah yang tidak dibatalkan, tetapi digenapi dalam Yesus Kristus. Artinya begini teman-teman, kebangkitan bukan menciptakan orang baru tanpa kaitan dengan yang dulu. Alkitab menggambarkan kebangkitan sebagai kelanjutan identitas. Kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 25, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Artinya bahwa Yesus yang dulu maupun yang sekarang, Ia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, ia tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebuah janji keselamatan yang diberikan untuk kita sebagai orang percaya, untuk memberikan bahwa kebangkitan itu bukan menciptakan orang yang baru tanpa kaitan dengan Alkitab yang ada, melainkan kelanjutan sebagai identitas di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Lalu makna teologis berikutnya saya mencatat adalah sebagai dasar etika dan pengharapan. Kenapa dasar etika dan pengharapan? Karena pengharapan akan kebangkitan mengubah cara hidup sekarang, mendorong kesetiaan, pengudusan, dan pelayanan karena ada panggilan abadi dan penantian akan pemulihan secara total. Akhir-akhir ini kalau teman-teman tahu bahwa kadang hidup dalam
dasar etika dan pengharapan ini mendorong kita kesetiaan dan pengudusan dalam pelayanan, justru kekudusan itu semakin kendor, teman-teman. Kenapa kendor? Karena iblis atau Satan yang tercatat dalam Alkitab ingin mendorong kita untuk tetap tidak setia kepada Dia. Tetapi dalam kesetiaan itu, Roma 8 ini mencatat juga bahwa karena kita adalah panggilan abadinya dan penantian akan pemulihan secara total. Jadi ini merupakan dasarnya juga sebagai kita orang percaya, dasar etika dan juga pengharapan. Baru ada yang makna teologis terakhirnya adalah dimensi, saya mencatat dimensi kosmis, yaitu susunan yang teratur, alam semesta atau tatanan dunia. Ini juga mencatat bahwa kebangkitan menandai pemulihan keseluruhan ciptaan, bukan hanya individu, teman-teman. Akhirnya nanti ada langit dan bumi yang baru, yang bebas dari kebinasaan. Artinya, rasa sakit, rasa penderitaan, itu akan sudah hilang. Sehingga Tuhan akan menciptakan langit bumi yang baru, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 21, teman-teman. Bahwa langit bumi dan baru itu merupakan kebangkitan yang menandai keseluruhan ciptaan yang baru, yang Tuhan akan sediakan nantinya. Pada saat nanti ketika kita sudah selesai tugas panggilan kita di dunia ini, sebagaimana yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup ini. Lalu ada kekhawatiran menjawab, apakah kebangkitan hanya spiritual sehingga tubuh tidak penting? Ini merupakan catatan yang sangat penting bahwa jawabannya tidak, teman-teman. Karena kenapa? Jika kebangkitan hanya rohani, hanya transformasi batin tanpa pemulihan tubuh, maka pengharapan akan pemulihan ciptaan dan pengharapan terhadap tubuh hilang. Di sini Alkitab menegaskan kedua aspek, yaitu pengalaman rohani yang nyata, yang sekarang, dan janji kebangkitan jasmani yang akan memulihkan seluruh keberadaan manusia. Dan saya tentu percaya setiap kita, orang percaya kepada Kristus Yesus, ketika kita sudah terakhir tugas kita di dunia ini, ketika kita dipanggil pulang, kita akan dibangkitkan oleh Dia dan diberikan mahkota kehidupan dan hidup yang sangat kekal. Dan itu janjinya seperti yang di kitab Wahyu atau eskatologi pada akhir zaman nantinya, bahwa akan ada langit dan bumi yang baru. Sehingga ajaran Alkitab yang saya catat sebagai kesimpulannya, ini menuntun orang percaya untuk hidup sebagai orang yang sudah dibangkitkan secara rohani, hidup kudus dan berbuah. Dan pertanyaannya, apakah hidup kudus dan berbuah sudah kita lakukan sejauh ini? Nah, ini kan menjadi bahwa hidup kudus dan berbuah ini merupakan cerminan dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah di dalam hidup kita itu kita sudah kudus dan berbuah? Berbuah ini bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi teman-teman yang ada di luar sana, sambil menaruh harap dan ketenangan hati pada janji kebangkitan tubuh yang akan datang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Harapan ini memberikan penghiburan pada kehilangan, keberanian menghadapi ketidakadilan, dan motivasi pelayanan yang setia sampai hari Tuhan datang. Artinya, Tuhan ingin melihat kesetiaan kita, bahwa kita sebagai orang percaya untuk selalu diberikan penghiburan agar tidak kehilangan dan keberanian itu menghadapi ketidakadilan. Kita tahu situasi kondisi saat ini banyak sekali ketidakadilan. Banyak sekali bahwa situasi kondisi saat ini tumpang tindih. Bahwa situasi saat ini seperti yang Alkitab catat, banyak sekali aksi pembunuhan sesama saudara,
terus aksi kemerosotan ekonomi, melawan pemerintah, dan lain sebagainya. Ini sudah tercatat di dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Baru dalam kitab Wahyu, dalam kitab eskatologi akhir zaman, yaitu kita sudah masuk dalam masa akhir zamannya Tuhan, yaitu kita harus mempersiapkan hidup kudus dan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi kesimpulan yang saya tarik untuk makna teologis untuk pertanyaan yang pertama adalah mari kita hidup kudus dan berbuah menjadi berkat dalam kebangkitan Kristus. Karena Kristus saja sudah merelakan hidupnya dalam hidupnya untuk mati, disiksa di atas kayu salib, sehingga dia bangkit sesuai dengan janjinya yang tercatat dalam kitab Yesaya, dan juga dia sudah memberikan janji kebangkitannya melalui roh, yaitu Roh Kudus, untuk sebagai penolong, penghibur, untuk sebagai selalu ada mendorong kita untuk selalu kita berserah kepada Dia. Dan walaupun situasi kondisi apapun yang berasa tidak enak atau tidak suka kita hadapi, percayalah di situ ada Tuhan yang bekerja, bahwa janji-janji Allah tidak pernah diingkari, bahwa janji-janji Allah tidak pernah dilewatkan, bahwa janji-janji Allah akan tetap digenapi. Allah yang dulu hingga Allah yang sekarang adalah Allah yang sama, yaitu Allah yang penuh kasih. Dan tentu ini menjadi mempersiapkan kita sebagai motivasi para teman-teman untuk mempersiapkan kesetiaan kita sampai hari Tuhan datang yang kedua atau akhir zaman. Demikian. Terima kasih Bapak Bagas atas jawabannya di setiap koma itu lengkap. Lalu akan dilanjutkan, apa Bapak mau minum dulu? Silakan. Oh, nggak apa-apa, aman. Sip. Aman ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua oleh Kak Meyer. Silakan, the floor is yours. Oke, terima kasih Cika buat waktu yang diberikan, dan Pak Bagas terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin untuk memberikan pertanyaan, yaitu mengenai Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang akan menghadapi penghakiman terakhir. Namun, orang percaya juga diyakini telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Menurut Pak Bagas, bagaimana hubungan antara keselamatan oleh kasih karunia dan penghakiman terakhir dapat dipahami agar tidak menimbulkan kontradiksi secara teologis? Terima kasih Pak Bagas. Ya, terima kasih Kak Meyer, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang yang namanya kasih karunia itu sangat luar biasa ya teman-teman. Kasih karunia terutama melalui iman pada saat zaman-zaman penghakiman terakhir tidak saling bertentangan, karena keselamatan diberi secara cuma-cuma oleh Allah melalui iman kepada Kristus. Itu adalah anugerah, atau kata Yunaninya adalah irene, anugerah. Oleh karena anugerah artinya. Sementara penghakiman terakhir menegaskan kebenaran iman itu melalui buah atau perbuatan dan pembenaran terakhir di hadapan Allah. Dengan kata lain, keselamatan adalah pemberian gratis. Jadi Allah sudah memberikan kita jaminan hidup dan juga keselamatan itu secara cuma-cuma, diberikan secara gratis. Kayak seperti program pemerintah lah saat ini, MBG, BPJS, dan lain sebagainya. Tuhan juga punya program ternyata teman-teman, yaitu kasih karunia itu sendiri. Karena kalau nggak ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan melalui iman percaya kita, hidup kita adalah sia-sia. Dan tentu dengan kata lain, keselamatan adalah pemberian secara gratis yang diterima oleh iman kita sebagai orang percaya. Dan penghakiman adalah penetapan realitas iman itu, apakah iman itu hidup atau menghasilkan buah dan ketaatan, atau hanya klaim kosong. Yang saya maksud klaim kosong artinya bahwa ketika kita sudah
hidup di dalam Tuhan, kita rajin dalam beribadah, kita rajin berdoa. Tetapi ketika pada saat zaman nanti masuk dalam akhir atau penghakiman Tuhan, kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, dan kita tidak bisa membuktikannya melalui hasil perbuatan kita atau ketaatan kita, tetapi kita mengklaim hal itu, bahwa Tuhan bisa mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Alkitab juga mencatat seperti itu. Dan itulah iman kita. Kita berjalan di dalam kepercayaan itu. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak melihat secara langsung bahwa Tuhan yang kita sembah adalah seperti itu. Tetapi melalui iman, kepercayaan yang ada dalam diri kita, kita percaya bahwa kita itu sudah hidup dalam iman itu tersendiri melalui kasih karunia, atau dalam bahasa Yunaninya Irene, anugerah, oleh karena anugerah itu sendiri. Untuk penjelasannya sebagai dasar teologis, anugerah, iman, dan penghakiman bersandar di dalam Alkitab. Alkitab, teman-teman, menegaskan keselamatan adalah anugerah yang diterima oleh iman, bukan hasil pekerjaan manusia. Ini teman-teman bisa catat dalam Roma pasal 3 ayat 24, atau dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Lalu pada saat yang sama, Alkitab berbicara tentang penghakiman terakhir, di mana semua orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29, Roma pasal 2 ayat 6, dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Keduanya ini muncul berdampingan dalam Alkitab, bukan kontradiksi, tetapi dua aspek dari keselamatan dan kehakiman ilahi. Jadi Allah memiliki hak prerogatifnya, bahwa Allah memiliki hak yang memang tidak bisa digugat oleh siapapun. Bahwa Allah telah melihat sebagaimana kesetiaan kita melalui iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Lalu cara memahami hubungan tanpa kontradiksinya, pembenaran oleh iman dan penghakiman menurut perbuatan, sebagai dua tahap yang saling melengkapi, yaitu pembenaran oleh iman ketika orang percaya menerima Kristus, Allah membenarkannya, menganggap benar berdasarkan karya Kristus, teman-teman, bukan karena perbuatan orang itu. Ini tercatat dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Ini adalah tindakan hukum Allah yang memposisikan orang percaya sebagai dikuduskan di hadapannya. Lalu penghakiman terakhir sebagai verifikasi moral atau akhir zaman eskatologis. Penghakiman bukanlah mekanisme untuk menghasilkan keselamatan, melainkan momen ketika kesesuaian antara status yang diberikan oleh anugerah atau Irene dan kehidupan nyata terungkap. Di sana iman yang hidup akan memperlihatkan buahnya, yaitu iman yang mati akan menunjukkan dirinya tidak otentik kembali. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, teman-teman nanti bisa baca. Dan jadi penghakiman mengungkapkan kebenaran iman yang diklaim, bukan menggantikan pembenaran oleh anugerah. Lalu ada perbedaan fungsi status deklaratif versus evaluatif. Ini memiliki fungsi yang sangat beda, teman-teman. Kenapa dikatakan beda? Fungsi anugerah atau iman yang saya catat adalah ini deklaratif, adalah meraihkan pemberian Allah, memberi status pembenaran kepada orang berdosa yang percaya, atau posisi di hadapan Allah yang sudah berubah. Lalu ada fungsi penghakiman, evaluatif, dan mengungkapkan bagaimana hidup orang itu sesuai dengan status tersebut, menghasilkan upah. Kalau bahasa Alkitab ini upah, tapi kalau bahasa dari teman-teman kita yang ada di seberang adalah pahala, menghasilkan pahala atau upah. Atau penghakiman sesuai kondisi hati,
dan perbuatan. Ini tercatat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-15, teman-teman. Oleh karena itu, penghakiman terakhir bukanlah sebuah remedial untuk memperbaiki kekurangan anugerah. Jadi anugerah yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma kepada kita secara gratis, mari kita lakukan dengan baik, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mari kita lakukan dengan kesetiaan, mari kita lakukan dengan penuh kesetiaan kepada Kristus Yesus, sampai pada akhirnya bukan melainkan pengukuhan bahwa anugerah itu telah menghasilkan transformasi hidup atau tidak. Karena saya mencatat ada peran perbuatan tanpa menyangkal anugerah, yaitu yang pertama, perbuatan bukan syarat keselamatan, tetapi adalah bukti iman yang sejati. Ini tercatat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan itu adalah mati, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan tersebut? Karena Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan itu mati adalah ketika kita sudah percaya tapi kita tidak melakukannya, itu yang salah. Kita tahu dan kita sudah percaya, tapi kita tidak melakukannya. Kita sudah tahu dan kita sudah mendengar, tapi kita tidak melakukannya, itu sama saja sia-sia. Makanya dikatakan oleh Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati, teman-teman. Tetapi Paulus juga, Rasul Paulus, menekankan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup benar dan akan menerima upah atau pahala pada penghakiman. Meski keselamatan sendiri adalah kunci anugerah. Tercatat dalam kitab Roma pasal 2 ayat 6 dan di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-15. Jadi, perbuatan berfungsi sebagai buah dari anugerah, konsekuensi yang logis dari iman yang sudah hidup, teman-teman. Jadi, perbuatan yang berfungsi sebagai buah dari anugerah ini adalah iman yang hidup. Perbuatan cerminan menjadi berkat bagi sesama yang kita sudah lakukan, dari dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kepada sesama, dimulai dari keluarga dan lain sebagainya. Dan tentu saya mencatat bahwa penghiburan dan tantangan praktis bagi orang percaya. Kenapa dikatakan penghiburan? Karena keselamatan adalah anugerah, hal yang diberikan cuma-cuma oleh Allah untuk orang percaya tentang dalam pengharapan. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak melihat secara langsung, tetapi kita memiliki pengharapan bahwa akan janji-janji keselamatannya ia akan berikan, itu sama kita hidup dalam pengharapan. Dan kita diterima di hadapan Allah oleh karya Kristus. Di dalam suratnya di dalam jemaat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Lalu ada tantangannya, teman-teman, di dalamnya bahwa janji penghakiman mengingatkan bahwa iman yang sejati mengubah hidup. Orang percaya dipanggil untuk bertumbuh dalam kekudusan, kasih, dan pelayanan. Kalau kita berbicara tentang kekudusan, sangat sulit ya, teman-teman. Sangat tidak mudah. Tapi ini juga yang ingin ditekankan bahwa kita sebagai orang percaya harus bisa bertumbuh dalam hidup kekudusan, kasih, dan pelayanan. Apapun kehidupan kita yang kita kerjakan, baik sebagai pekerja, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai orang tua, dan lain sebagainya, mari kita hidup dalam kudus sebagai Tuhan, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan datang, kita sudah kudus di hadapannya, sehingga kita tidak bercacat ketika Tuhan sudah datang kedua kalinya. Sehingga kasih itu juga boleh ada dalam hidup kita, teman-teman. Kasih itu yang boleh ada dalam hidup kita yang Kristus sudah berikan kepada kita, yaitu cerminan kasih yang sangat luar biasa, tidak ada bandingannya.
tidak bisa dibayar oleh harga berapapun. Tetapi kasih itu melalui karya pelayanannya kita lihat bahwa pelayanan Kristuslah yang perlu kita gambarkan sebagai zaman sekarang atau zaman kini. Ini tercatat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang 10 atau Matius pasal 25. Penghakiman memotivasi hidup bertanggung jawab, bukan hidup dalam ketakutan yang meniadakan anugerah. Jadi penghakiman ini memotivasi kita untuk bisa bertanggung jawab. Hal sekecil apapun, hal yang besar maupun hal yang kecil yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ini kita harus pertanggungjawabkan hingga pada akhirnya, teman-teman. Sehingga pertanggungjawaban itu bukan sebagai ketakutan, tetapi tetap ada anugerah keselamatan itu. Sehingga kita boleh mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Sehingga Allah boleh memberikan kita mahkota kehidupan sebagai kita orang percaya melalui iman kepada anaknya, Yesus Kristus. Lalu saya mencatat sebagai konsep teologisnya, ini yang saya ambil adalah konsep teologis model harmonis atau yang sangat lembut. Ini model atau status realitas. Allah memberikan status pembenaran kepada orang yang percaya melalui kasih karunia, teman-teman. Yaitu penghakiman terakhir menguji realitas iman itu dan menegaskan keadilan ilahi. Orang yang dibenarkan dan hidupnya mencerminkan Kristus menerima upah atau pahala. Sedangkan klaim iman tanpa buah akan terungkap dan menghadapi konsekuensi yang adil. Jadi ketika Kristus datang yang kedua kali, dia adalah sebagai Tuhan dan Raja, dan dia adalah orang yang akan mengadili sebagai orang yang adil untuk mengadili sebagaimana iman kita yang sudah kita perbuat selama kita hidup. Dan model ini juga menjaga dua perkara, yaitu tidak merendahkan anugerah atau keselamatan, tidak mengubah keselamatan menjadi upaya manusia, dan sekaligus menegaskan seriusnya panggilan moral dan etis dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Dan saya mencatat sebagai kesimpulannya di pertanyaan yang kedua adalah kita hidup dalam ketegangan yang sehat, yaitu yakin pada anugerah yang menyelamatkan, tetapi serius juga bekerja dengan anugerah itu. Agar apa? Agar iman kita nyata dan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Keyakinan akan keselamatan tidak menjadi lisensi untuk kita melakukan dosa lagi. Artinya ketika kita sudah meyakinkan keselamatan itu diberikan, oh ternyata keselamatan itu sudah diberikan, boleh dong kita berbuat dosa lagi, pasti kan begitu. Oh ternyata orang Kristen sudah berbuat dosa, boleh dong minta pengampunan lagi lewat pengampunan dosa setiap hari minggunya lewat doa. Oh ternyata orang Kristen melakukan dosa, boleh dong minta pengampunan dosa lagi. Tetapi di sini mencatat bukan lisensi untuk berbuat dosa kembali. Tetapi keselamatan itu harus serius kita kerjakan agar iman kita tetap nyata dan berbuah. Sebaliknya, teman-teman, pengharapan, penghakiman mendorong kehidupan yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Baik kita sebagai pekerja, baik kita sebagai mahasiswa, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan ladang pelayanan kita, pengharapan itu mendorong kita untuk memuliakan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian pemaparan saya untuk di pertanyaan yang kedua. Terima kasih Pak Bagas sebelumnya. Untuk pertanyaan kami yang selanjutnya yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Immanuel. Boleh dipersilakan Immanuel, terima kasih. Mbak, pertanyaan ketiga itu, sebagian orang memandang penghakiman terakhir sebagai peristiwa yang menakutkan.
Sedangkan bagi orang percaya penghakiman juga dipandang sebagai penggenapan keadilan dan janji Allah. Menurut Bapak, bagaimana Alkitab menjelaskan makna penghakiman terakhir sehingga dapat dipahami secara utuh dalam perspektif imam Kristen? Baik, terima kasih Kak Immanuel, pertanyaan yang sangat bagus. Perspektif iman Kristen pada saat penghakiman terakhir. Kalau saya catat menurut Alkitab, penghakiman terakhir harus dipahami sebagai tindakan yang adil, kudus, dan penuh kebenaran dari Allah, bukan hanya sebagai ancaman bagi manusia. Bagi orang percaya, penghakiman itu bukan semata-mata momen yang menakutkan atau yang menegangkan, tetapi juga penggenapan janji Allah bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan, kebenaran akan dinyatakan, dan Kristus akan memulihkan segala sesuatunya. Saya mencatat bahwa makna penghakiman terakhir ini adalah Alkitab menggambarkan penghakiman terakhir sebagai hari ketika semua orang berdiri di hadapan Allah dan menerima keputusannya. Jadi Allah datang melalui anaknya yaitu Yesus Kristus berdasarkan kebenaran yang sempurna. Dalam gambaran ini Allah tidak memihak, tidak dapat disuap. Kalau kita lihat belakangan ini berita-berita suap menyuap, ini merupakan berita yang sangat terbuka ya teman-teman, bahwa seorang hakim gampang disuap, bahwa seorang yang bisa dipercaya bisa disuap melalui tipu-tipu muslihat. Tetapi Allah sendiri adalah hakim yang tidak bisa disuap dan tidak bisa ditipu. Karena kenapa? Sehingga penghakimannya adalah benar-benar menyingkapkan seluruh hidup manusia apa adanya. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini terikat juga nanti di sorga. Bagi orang Kristen atau bagi orang percaya, penghakiman terakhir juga terkait dengan pemerintahan Kristus sebagai hakim yang adil. Karena itu, penghakiman bukan hanya berbicara akhir dari sejarah dunia, tetapi juga awal dari kepenuhan kerajaan Allah dan pemulihan yang dijanjikan. Bahwa ketika kita sudah semua orang mati dibangkitkan dan kita akan dijanjikan mahkota kehidupan dan kita akan diberikan langit bumi yang baru, itu juga kepenuhan janji akan Allah sebagai Allah yang adil, sebagai kepenuhan dalam kerajaan Allah. Kita akan bersorak, berpesta, akan bernyanyi seterusnya di dalam kerajaan sorga bersama dengan kerajaan Allah. Dan bagi perspektif orang percaya, teman-teman, penghakiman terakhir tidak dilihat sebagai hukuman yang menghancurkan. Sebab keselamatan sudah dijamin oleh karya Kristus di kayu salib. Dia sudah merelakan dirinya untuk diberikan hidupnya, mati, disiksa, diludahi, dan dikoyakan, dihina, sebagaimana yang dicatat oleh Alkitab. Manusia tidak bisa menerimanya, padahal dia sudah memberitakan, sudah memberitahukan bahwa janji keselamatan itu hanyalah kepada Kristus Yesus. Tetapi pada penghakiman terakhir, ia akan datang sebagai Raja yang adil untuk kita semua, orang yang percaya. Karena itu, hari penghakiman bukan hanya akhir dari sejarah dunia, teman-teman, tetapi juga dari awal dari kepenuhan kerajaan Allah dan pemenuhan serta pemulihan yang dijanjikan oleh Allah. Lalu bagi perspektif orang percaya, karena kita melihat penghakiman terakhir tidak dilihat sebagai hukuman yang menghancurkan, sebab keselamatan sudah dijamin oleh karya Kristus di kayu salib, karena nama-nama orang percaya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Nanti teman-teman bisa baca dalam kitab Wahyu, di mana kitab kehidupan itu
ketika Tuhan datang, kitab itu akan terbuka, teman-teman. Namanya kitab kehidupan. Dan apakah nama kita sudah tercatat di dalam hal tersebut? Apakah nama kita sudah menjadi bagian dari kitab yang sudah dituliskan oleh Allah dalam kehidupan ini? Mari, ketika kita mempunyai iman kepada Kristus, kita lakukan dengan penuh kasih. Mari kita lakukan dengan penuh anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga penghakiman dipahami sebagai peneguhan keselamatan dan pemberian upah, bukan sebuah hukuman. Namun hal ini tidak berarti orang percaya bebas seenaknya, bahwa Alkitab tetap mengajarkan bahwa iman yang sejati akan tampak dalam hidup yang taat, dalam hidup yang setia, sehingga penghakiman juga menjadi saat ketika perbuatan dan buah iman dinyatakan secara nyata. Bahwa melalui Alkitab yang sudah difirmankan oleh Tuhan, mengajarkan bahwa iman yang sejati akan tampak dalam hidup yang taat, sehingga penghakiman pada saat yang terakhir menjadi saat ketika perbuatan dan buah iman dinyatakan secara nyata. Lalu mengapa tetap penting penghakiman terakhir itu menunjukkan bahwa Allah tidak hanya mengampuni. Di sini saya mencatat tetapi juga menegakkan keadilan. Yang artinya begini teman-teman. Semua ketidakadilan, penderitaan, dan dosa yang tampak lolos di dunia ini pada akhirnya akan diadili secara sempurna oleh Tuhan. Dan karena itu, bagi orang percaya, penghakiman terakhir menghadirkan dua sikap sekaligus, yaitu yang pertama saya mencatat takut akan kekudusan Allah dan berharap penuh pada anugerah Kristus. Ketika kita takut akan kekudusan Allah, kita diingatkan ketika kita melenceng sedikit untuk melakukan hal itu, Roh Kudus akan mengingatkan, hei, balik lagi, jangan melakukan dosa lagi. Itu yang akan tetap terus kita pegang, itu akan terus tetap kita ingat melalui kekudusan Allah itu, dan kita diingatkan untuk berharap kepada anugerah atau kasih karunia itu yang sudah Kristus sudah berikan melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Sikap ini juga teman-teman menolong iman orang Kristen tetap seimbang, yaitu tidak sembrono terhadap dosa, tidak asal-asalan, tetapi juga tidak hidup dalam ketakutan yang putus asa. Bahwa ketakutan yang sering kita lakukan adalah bahwa Tuhan tidak mengampuni, Tuhan sangat jauh. Ketika kita belum mengatakan bahwa Tuhan itu kita mengaku dalam hadapannya, apakah kita sudah merasa ketakutan, tetapi ada peluang untuk Tuhan dapat mengampuni kita sebagai umat yang dipercayakan melalui iman itu, supaya iman orang Kristen itu tetap seimbang dan tidak sembrono lagi terhadap dosa yang dilakukan. Dan tentu saya mencatat dalam pertanyaan yang ketiga terakhir ini, dalam kesimpulannya adalah secara utuh Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan bahwa penghakiman terakhir atau eskatologi adalah peristiwa ketika Allah melalui Kristus menilai seluruh hidup manusia dengan adil dan benar. Bagi orang percaya, penghakiman itu bukan terutama ancaman, melainkan penggenapan janji keselamatan, penegakan keadilan, dan penyataan kemuliaan Allah. Karena sudah diselamatkan oleh anugerah, orang percaya menyambut hari itu dengan iman, pertobatan, dan pengharapan. Bahwa orang percaya menyambut itu dengan imannya, melalui apa? Sikap pertobatan dan pengharapannya selama ini, melalui pengharapan akan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, melalui sikap hidup pertobatan yang sudah kita lakukan
dan kita sudah akui kepada Tuhan secara langsung melalui doa, melalui pengampunan, melalui pertobatan yang kita sudah lakukan kepada Tuhan. Itu yang bisa saya catat dalam pertanyaan soal ketiga atau pertanyaan ketiga dari Kak Immanuel. Demikian. Terima kasih banyak Pak Bagus untuk penjelasannya dan informasinya, mengajar kita lah. Baik, Pak Bagas, tidak terasa udah di penghujung pertanyaan kita ini ya. Udah Oh selesai. iya. Kami mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menjawab dengan sangat baik, menjawab dengan sangat lengkap, lugas bahasanya. Jadi membuka banyak pengetahuan buat kami semua dalam mengerjakan ini juga. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama wawancara ini berlangsung ada salah kata atau salah sikap dari kami yang mungkin kurang berkenan untuk Pak Bagas. Akhir kata, kami mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, memberikan kesehatan, dan memberikan kelancaran di setiap yang sedang Bapak lakukan, pelayanan yang sedang dijalani, pekerjaan yang sedang dijalani. Teman-teman yang lain, ada yang mau nambahin? Mungkin aku cuma bisa mengucapkan terima kasih ya Pak Bagas ya buat sesi interview Ya, ini. sama-sama Kak. Ya sama juga sih, sekali lagi terima kasih Pak Bagas sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Ya, sama-sama Kak Immanuel, Kak Maria, Kak Meya, Makasih ya, Kak Pak. Gabriel. Saya senang juga berdiskusi untuk kesempatan pada pagi ini di tengah-tengah kegiatan yang ada, dan tentu saya bersyukur kepada Tuhan. Boleh sedikit sharing sebentar lah ya. Melalui sakit penyakit yang Tuhan berikan kepada saya masuk tahun 2026, pada saat itu saya diberikan ketidaksadaran diri. Jadi waktu itu saya tidak sadar diri itu mulai dari pagi, sadar-sadar itu siang. Dan saya melihat saya berjalan dalam kegelapan, teman-teman. Jalanan itu gelap, jalanan itu sepi, jalanan itu tidak ada seorang pun yang menolong. Jalanan itu sangat gelap. Tetapi saya nggak tahu kenapa saya berjalan dengan iman saya. Saya berjalan dengan iman saya kepada Kristus, sehingga saya sampai pada pintu, di mana pintu itu saya melihat ada jendela. Di dalam pintu itu, jendela itu ada lembah, susu, ada hewan-hewan, ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, ada taman, yang dimana saya tidak bisa masuk melalui pintu itu, teman-teman. Lalu saya mengoreksi diri saya, apakah Tuhan ada maksud dan tujuan lain untuk saya melakukan tugas kembali di dunia ini, dengan saya memperbaiki diri? Apakah tugas tanggung jawab saya untuk Tuhan bisa balik lagi kepada saya, sehingga perjalanan itu kalau bisa dikatakan dari Jakarta ke Bandung itu saya jalan. Itu saya sadar setengah 12 siang, teman-teman. Dan itu ketika saya pulih, saya hampir tidak mengingat beberapa memori yang ada. Karena di rumah sakit saya sampai tanya ke perawat, siapa saya di mana, dan saya kenapa. Wah, itu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Tuhan sudah memperlihatkan karya nyata keselamatan itu tersendiri. Dan bagaimana cara kita sebagai orang percaya melalui iman itulah yang kita pegang dalam kesetiaan kita dalam akhir-akhir zaman ini. Tetap hidup dalam Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan, apa maunya Tuhan, jangan maunya sendiri. Tetapi akhirnya Tuhan mengizinkan saya untuk kembali dalam pelayanan, dan Tuhan izinkan untuk saya menyelesaikan studi teologi, dan Tuhan mengizinkan untuk saya
melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan berikan. Itu yang saya percaya, sehingga hingga saat ini saya percaya bahwa iman yang kita pegang adalah iman kepada Kristus. Keselamatan itu adalah sebuah janji keselamatan yang sudah diberikan. Jadi itu kesaksian yang bisa saya bagikan. Tetap terus berjuang teman-teman, khususnya bagi teman-teman dari mahasiswa semester 6 ya. Saya doa sukses selalu untuk ujian akhirnya, dalam tugas-tugas akhirnya. Saya percaya dalam masa-masa sulit ini, masa-masa perjuangan ini, ada Tuhan yang menolong, ada Roh Kudus yang menghibur, ada Tuhan yang menjanjikan segala sesuatunya. Jangan takut, jalan terus, karena Tuhan beserta dengan kita, Immanuel artinya. Terima kasih. Oke Pak, saya mewakili kelompok sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak sebagai narasumber kami yang luar biasa ini gelarnya. Dan penjelasannya dilengkapi oleh PPT yang sangat mudah dimengerti gitu. Mohon maaf juga Pak, sebesar-besarnya kalau selama berlangsungnya wawancara ini ada tutur kata kami atau perilaku kami yang tidak berkenan di Bapak. Akhir kata, saya mendoakan agar Tuhan Yesus senantiasa memberkati